Dua orang detektif dari Los Angeles ditugaskan untuk memecahkan sebuah kasus pembunuhan seorang wanita di kota Alaska. Kota di mana tidak ada malam. Maksudnya, mau pagi, siang, sore, dan malam, keadaan kota di sana selalu terang. Karena sekarang merupakan akhir Mei dan Juli. Di kota Alaska, matahari tidak terbenam pada rentang waktu tersebut. Orang ini bernama Detektif Will. Dia merupakan detektif pembunuhan yang sudah bekerja selama kurang lebih 30 tahun. Dan ini adalah partnernya, bernama Detektif Eckhart. Mereka berdua sampai dan disambut oleh seorang wanita bernama Detektif Ellie. Terlihat Ellie sangat kagum dengan Will. Kenapa? Karena Ellie tahu semua histori pekerjaan milik Will. Ellie menganggap bahwa Will merupakan legenda detektif, memecahkan kasus Theodore Dinelli, Frank Prudhomme, penembakan di taman, dan terutama pembunuhan di Jalan Lennon. Kenapa Ellie bisa tahu semua tentang Will? Karena ternyata waktu Ellie berkuliah, semua kasus yang dikerjakan oleh Detektif Will, dia jadikan sebagai studi kasus. Itulah kenapa Ellie tahu semua histori pekerjaan milik Will. Baru juga sampai, Will meminta untuk diantarkan ke kantor polisi untuk segera memulai kasus ini. Mereka sampai di kantor polisi dan bertemu dengan seseorang bernama Buck. Dia merupakan kapten polisi di Alaska. Jadi ternyata Buck meminta bantuan dari kepolisian Los Angeles untuk memecahkan sebuah kasus pembunuhan yang cukup rumit di kota Alaska. Di sini, Buck memperkenalkan Will dan Eckhart ke semua anggota yang sedang menyelidiki kasus ini. Ada satu orang yang kelihatannya menganggap rendah Will. Dia bernama Detektif Fred. Fred kelihatannya tidak percaya kalau Will bersama dengan Eckhart bisa membantu mengatasi kasus ini. Will ingin melihat langsung mayatnya. Fred berkata bahwa semua informasi tentang mayat sudah ada di laporan. Tetapi Will memaksa untuk melihat langsung mayatnya. Siapa tahu ada detail-detail yang tidak dicantumkan di laporan tersebut. Mayat ini bernama Kay. Berdasarkan forensik, dia meninggal karena hernia otak yang diakibatkan pendarahan internal. Sederhananya, kepala Kay dipukuli sampai mati. Bukan cuma kepala, Kay juga memiliki banyak memar di bagian leher dan wajah. Di sini tidak ada tanda-tanda pemerkosaan. Berdasarkan analisis Will, setelah melihat mayat, si pembunuh mencuci rambut Kay. Setelah itu, menggosok kukunya. Setelah itu, si pembunuh menggunting kukunya. Bagaimana Will tahu kalau si pembunuh yang menggunting kukunya? Karena tidak ada cat kuku di tepi kuku. Jadi kesimpulannya Kay yang mengecat sendiri kukunya, terus orang lain yang memotongnya. Bukan cuman kuku tangan, tetapi kaki juga. Dan benar saja, hal ini tidak ada di laporan. Mayat Kay ditemukan dalam keadaan telanjang. Dan terakhir kali Kay terlihat memakai gaun berwarna merah. Dengan semua ketelitian ini, menurut Will, si pembunuh kenal dengan korban. Tetapi apapun yang terjadi, reaksi pada korban bukan soal gairah. Si pembunuh tidak panik, tidak mencincang korban, atau merusaknya agar tidak dikenali. Si pembunuh hanya berpikir tentang apa yang polisi akan cari dan tetap tenang dalam menyingkirkan semua jejak. Hal pertama yang dilakukan, mencari tahu siapa sebenarnya Kay. I want to see the body for myself. Okay. Any signs of rape? No. She painted him herself. Someone else cut him short. He didn't panic. Didn't chop her up. Will bersama dengan Eckhart, Ellie, dan Fred pergi ke rumah Kay. Ibunya Kay berkata bahwa pada Jumat malam, Kay pergi ke sebuah pesta. Polisi tidak menemukan jurnal milik Kay, tetapi ibunya Kay berkata bahwa Kay sering menulis jurnal. Temannya Kay juga berkata bahwa Kay bertengkar dengan pacarnya pada hari Jumat dan bergegas keluar rumah setelahnya di tengah malam. Will menemukan foto sobekan milik Kay. Dan ketika digabungkan, ternyata Kay lagi berfoto bersama dengan temannya bernama Tanya. Will juga menemukan banyak sekali barang mahal seperti baju, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Pertanda ada seseorang
yang membelikan Kay semua itu? Apakah pacarnya Kay yang bernama Randy bisa membeli semua itu? Jawabannya tidak. Karena Randy masih anak-anak, masih SMA, belum bekerja. Will ingin bertemu dengan pacarnya Kay yaitu Randy di sekolah sekarang. Tetapi di sini Will lupa kalau sekarang sebenarnya jam 10 malam. Orang-orang udah pada tidur. Di Alaska pada musim ini tidak ada gelap. Will dan Eckhart pergi ke hotel untuk memesan sebuah kamar. Sebelum pergi ke kamar, Will dan Eckhart makan malam terlebih dahulu. Di sini obrolan Will dengan Eckhart agak sedikit memanas. Kenapa? Jadi baru-baru ini Will sedang diselidiki oleh Internal Affairs karena menggunakan bukti yang meragukan untuk menghukum penjahat. Eckhart berkata bahwa setelah kasus Kay selesai, dia akan bersaksi melawan Will dengan imbalan kekebalan hukum. Jadi sebenarnya kasus yang ada di Los Angeles ini tentang apa? Nanti kalian akan tahu. Pertanyaannya, kenapa obrolan ini menjadi panas? Karena jika Eckhart bersaksi, kasusnya akan dibuka lagi dan penjahat yang Will sudah tangkap akan bebas. Kedua, jika Eckhart bersaksi, maka reputasi Will juga akan hancur. Tetapi menurut Eckhart, reputasi Will tidak akan hancur karena Will merupakan legenda detektif. Karena Will memiliki reputasi yang baik sehingga mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Karena obrolan ini, Will kehilangan seleranya. Dia menatap Eckhart begitu saja lalu setelah itu meninggalkan meja. Can't wait to see what they got for dessert. Don't even say this shit to me. All the cases depended on my word, my judgment. Cops, man. This is not about us. Excuse me. Semua itu disaksikan oleh pelayan hotel bernama Rachel. Besoknya, Will, Ellie, dan Eckhart pergi ke sekolah Randy, pacarnya Kay. Randy merupakan bocah yang kelihatannya agak sengak. Terlihat ketika diinterogasi oleh Will, dia malah merokok. Will bertanya apakah Randy mencintai Kay. Randy berkata iya, Kay merupakan wanita yang menyenangkan. Will memancing Randy. Will bertanya apakah Randy pernah berpikir kalau Kay tidak mencintai Randy. Kalau Kay berpacaran hanya iseng-iseng. Menurut Will, Kay tidak mungkin berpacaran serius dengan seorang pecundang seperti Randy. Will berkata bahwa Kay mempunyai memar-memar lama. Will langsung menabrak Randy. Will tahu kalau Randy pernah memukuli Kay. Di sini Randy tidak mau menjawab. Dia malah ingin pergi. Disinilah Will makin kesal. Dia mendekati Randy, mengambil rokoknya, lalu berkata, jika Randy tidak bekerja sama, Randy akan ditangkap. Kenapa? Karena Randy merupakan orang terakhir yang melihat Kay, yaitu waktu Jumat malam, ketika dia dengan Kay bertengkar. Randy akhirnya mengaku. Jadi waktu Jumat malam, Randy memaksa Kay untuk memberitahu siapa orang yang Kay lihat akhir-akhir ini. Orang yang membelikannya baju mahal, kalung mahal, gelang dan lain sebagainya. Randy sudah memaksa Kay cukup keras tetapi Kay tidak mau memberitahu. Will langsung keluar dan dia berkata bahwa bukan Randy pelakunya. Will memberikan kalung mahal milik Kay. Will menyuruh Ellie untuk mencari tahu di mana kalung ini dibeli. Ellie mendapat telepon dari polisi. Jadi ternyata polisi menemukan tas milik Kay. Tas tersebut ditemukan di danau dekat pondok. Di tas tersebut terdapat buku biologi dan aljabar, tempat pensil, novel misteri berjudul J. Brody Mystery, dan buku jurnal milik Kay. Fred ingin semua isi tas tersebut dimasukkan ke dalam bukti, tetapi Will mempunyai ide lain. Will menyuruh Ellie untuk menghubungi setiap radio dan stasiun televisi untuk menyuruh mereka bahwa kita sedang mencari sebuah tas yang ditinggalkan oleh Kay di pesta. Setelah itu, Will menyuruh Fred untuk mengisi kembali tas tersebut dengan barang-barang milik Kay, lalu tempatkan kembali di mana tas tersebut ditemukan. Otomatis, jika pembunuh mendengar info dari radio ataupun stasiun televisi, dia pasti pergi ke tempat di mana tas milik Kay berada. Setelah dipikir-pikir kembali,
Will berkata kepada Buck bahwa ini mungkin merupakan ide yang buruk. Bisa saja orang yang mengambil tas milik Kay bukan pembunuhnya. Soalnya kurangnya bukti-bukti. Will takut kasus ini malah membuat Eckhart bersaksi melawannya lagi jika gagal. Jika kalian ingat perbincangan di hotel tadi soal kasus di Los Angeles, di mana Eckhart berkata bahwa dia akan bersaksi melawan Will. Ide Will dieksekusi. Tas milik Kay ditempatkan kembali di tempat di mana tas tersebut ditemukan, sementara polisi sedang mengumpat dan menunggu seseorang mengambilnya. Singkatnya, seseorang datang. Sayangnya ada yang membuat kebisingan sehingga orang tersebut langsung kabur. Will bersama dengan polisi lain mengejarnya, tetapi sangat disayangkan ini yang terjadi. Guy picks up a bag, that don't make him guilty. You care. Excellent. Yeah. Down there. No, I couldn't see in the fog. Will malah menembak Eckhart dengan menggunakan senjata tersangka. Karena tidak bisa melihat dalam kabut, Will mengira bahwa Eckhart merupakan tersangkanya. Will mencoba membantu Eckhart, tetapi takdir sudah berkata, Eckhart meninggal dunia. Sebelum meninggal, Eckhart menyuruh Will untuk menjauh darinya. Soalnya dia berpikir bahwa Will sengaja menembaknya. Will berteriak bahwa ada yang tertembak. Karena kejadian ini, Will mulai tidak berpikir jernih. Will tidak mengaku bahwa dia yang menembak Eckhart, melainkan si tersangka. Tiba-tiba Will marah. Dia benar-benar merasa sangat amat bodoh. Sudah dekat mendapatkan tersangkanya, yang terjadi malah partnernya meninggal dunia. Ellie disuruh oleh Buck untuk membuat laporan tentang penembakan Eckhart. Di sisi lain, dengan beraninya, Will menelpon istrinya Eckhart. Will berkata dengan rasa bersalahnya yang cukup tinggi bahwa Eckhart meninggal dunia karena ditembak oleh tersangka ketika sedang melakukan pengejaran. Tentu istrinya Eckhart menangis. Istrinya Eckhart menyuruh Will untuk jangan menangkap tersangka, tetapi membunuhnya. Dalam perjalanan menuju hotel, Will berhenti dan muntah. Di sana, dia melihat bangkai hewan, yaitu seekor anjing. Will sampai di hotelnya dan dia bertemu dengan Rachel. Jadi berita tentang Eckhart sudah menyebar di mana-mana. Rachel memberikan bela sungkawanya kepada Will. Will masuk ke kamarnya dan dia mengeluarkan senjata milik tersangka. Lalu setelah itu menyembunyikannya di bawah lantai. Jika kalian ingat, Will sempat mengambil senjata milik tersangka di tanah. Will mencuci bajunya dengan menggunakan sabun mandi. Lalu setelah itu tidur. Dan ya, Will tidak bisa tidur. Dia selalu memikirkan tentang kejadian Eckhart. Will kembali bekerja walaupun semalaman tidak tidur sama sekali. Ellie bertanya lokasi Will di saat mendengar tembakan kedua. Tembakan yang mengakibatkan Eckhart meninggal dunia. Ellie meminta maaf bertanya seperti ini karena dia harus membuat laporan tentang penembakan Eckhart. Will menjenguk Farrell. Jadi Farrell tertembak duluan baru Eckhart. Will bertanya, setelah Farrell tertembak di kaki, apakah melihat sesuatu? Apakah melihat si tersangka? Farrell berkata tidak. Dia menunduk ketika mendengar tembakan kedua. Jadi pertanda, Farrell tidak melihat kalau sebenarnya tembakan kedua merupakan tembakan Will mengenai Eckhart. Di sini Will menyuruh Farrell untuk jangan khawatir dan jangan menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena menurut Will apa yang terjadi di sana merupakan kesalahan satu orang dan hanya satu orang. Dan orang itu adalah lelaki yang memukuli Kay sampai meninggal dunia. Di sisi lain, Ellie bersama dengan polisi pergi ke TKP untuk mereka ulang kejadian. Terlihat polisi-polisi di sana tidak serius dan ingin cepat pulang.
Di sisi lain, Will menyuruh para relawan untuk mencari barang-barang yang tertinggal di TKP. Puntung rokok, bungkus permen karet, uang logam, apa saja. Tersangka biasanya meninggalkan sesuatu. Ellie bersama dengan polisi lain menemukan peluru milik Farrell, peluru kaliber 38. Jadi rencananya mayat Eckhart akan diotopsi, lalu dicocokkan dengan peluru-peluru yang sudah ditemukan di TKP. Will pergi ke hotel. Rachel berkata bahwa ada seorang laki-laki tadi datang untuk bertemu dengan Will. Orang ini berkata bahwa dia adalah partner barunya Will. Orang ini tidak menyebut nama. Tiba-tiba ada telepon dan itu dari Warfield. Orang ini dari Internal Affairs yang akan membantu Eckhart bersaksi melawan Will. Karena kasihan melihat Will yang kelihatannya capek, Rachel ingin berbohong dan berkata bahwa Will tidak ada. Tetapi Will memilih untuk mengangkat telepon tersebut lalu memaki-maki Warfield. What do you want? I think we both know what I wanted. You weren't here. But then again, you never are you? Had the balls to be one yourself. Wasn't one of those. I want results by tomorrow morning. Setelah itu Will pergi ke kamarnya, mengambil senjata milik tersangka yang disimpan di bawah lantai. Lalu setelah itu pergi ke tempat di mana Will menemukan bangkai anjing. Will menembakkan senjata tersangka ke anjing tersebut, lalu mengambil pelurunya. Setelah itu, Will sendiri pergi ke rumah sakit untuk mengambil peluru yang ada di tubuh Eckhart. Setelah itu, menukarkan peluru tersebut dengan peluru yang ditembakkan tadi ke bangkai anjing. Will pergi ke kantor polisi dan dia memberikan bukti peluru yang sudah dimanipulasi. Will menjadi sering paranoid, suka diam sendiri ketika mendengar kebisingan. Ellie sudah menyelesaikan laporannya dan dia ingin Will menandatanganinya. Ellie berkata bahwa dia mempunyai pekerjaan lebih penting dibanding administrasi, yaitu membuat laporan. Jadi di laporan milik Ellie sudah jelas bahwa penembak Eckhart adalah si tersangka. Karena menganggap remeh laporan ini, seseorang mati, jadi laporan ini harusnya penting. Will tidak mau menandatanganinya. Will menyuruh Ellie untuk cek lagi laporannya karena jika salah, ini bahaya. Soalnya nama Ellie ada di laporan ini. Insomnia Will makin parah. Dia benar-benar tidak bisa tidur. Walaupun jendela sudah ditutup dengan menggunakan kertas dan selotip. Tetapi masih saja Will tidak bisa tidur. Di tengah malam, Will mendapat telepon dari orang anonimus. Dia tahu kalau Will tidak bisa tidur. Dia juga tahu kalau Will tidak bisa tidur karena telah menembak temannya sendiri. Jadi yang menelpon adalah tersangka. Disinilah mereka berdua saling ancam, saling mendominasi. Siapa sebenarnya yang mengontrol situasi ini? Lagi-lagi, walaupun tidak tidur, Will ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia pergi ke pemakaman Kay. Di sana ada Randy dan juga temannya Kay yaitu Tanya. Dan harus kalian ingat, Randy dengan Tanya sekarang berpacaran. Setelah pemakaman, Will memberi tumpangan kepada Tanya. Tanya tentu mau karena motor Randy lagi mogok. Dalam perjalanan tentu yang dibicarakan Will yaitu hubungan antara Kay dengan Tanya. Tanya berkata bahwa dia dengan Kay merupakan sahabat sejak SD. Bahkan mereka berdua katanya seperti saudara. Di sini Tanya tidak ingin membicarakan tentang Kay. Tanya perlahan demi perlahan menunjukkan dalemannya ke Will. Tentu hal tersebut tidak mempan. Demi bisa mengerti, Will melakukan ini. Hey, were you good friends with Kay? Yeah, best friends. It's grade school. You want me to take you somewhere? Sure, as long as it's fun. That's interesting. How do you figure that? Wrapped up in garbage bags! Our little secret, but I made a name.
Will membawa Tanya ke tempat di mana mayat Kay ditemukan, yaitu di pembuangan sampah. Di sini Will tahu semua. Will tahu kalau Kay kesal dengan Tanya karena Tanya melakukan hubungan intim dengan Randy, pacarnya, sahabatnya. Makanya Kay menyobek foto dia dengan Tanya. Tanya mulai mengaku. Tanya berkata bahwa Kay sebenarnya tidak benar-benar mencintai Randy. Will bertanya, terus siapa yang Kay cintai? Siapa orang yang membelikan dia barang-barang mahal seperti baju, kalung, gelang, dan barang-barang lainnya? Will berteriak bahwa di sini merupakan tempat di mana sahabatnya Tanya ditemukan, telanjang dan terbungkus dengan banyaknya sampah. Di sini Will dengan lembut bertanya kepada Tanya, siapa yang membelikan Kay barang-barang mahal? Tanya pun sedikit demi sedikit bercerita. Tanya berkata bahwa Kay akan keluar dari sini dan seorang pria akan membantunya. Tanya berkata bahwa pria ini Kay panggil dengan nama Brody. Will kembali ke kantor. Dia mulai membuka semua bukti. Tiba-tiba tersangka menelpon. Dia menelpon hanya untuk mengganggu pikiran Will. Jadi intinya si tersangka ingin Will untuk jangan macem-macem. Sambil ditelepon, Will tanpa sengaja menemukan nama Brody di novel yang ditemukan di tas milik Kay. Dan novel tersebut judulnya Brody Mystery. Will langsung pergi ke rumah penulis novel ini dengan membawa senjata milik tersangka. Senjata yang sudah dimanipulasi oleh Will sehingga senjata ini merupakan senjata penembak Eckhart. Will masuk secara diam-diam karena di dalam tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pemilik rumah datang dan Will langsung mengejarnya. Will kembali ke rumah tadi. Jadi ternyata nama dia adalah Walter. Dia merupakan seorang penulis novel. Di sini Walter mengaku bahwa dia membunuh Kay. Tetapi tidak ada buktinya sehingga Will tidak bisa menangkapnya. Walter mengajak Will untuk ketemuan besok jam 11 di kapal feri. Setelah menelpon, Will menaruh senjata yang sudah dimanipulasi ke dalam saluran pemanas rumah Walter. Jadi nantinya akan ada bukti. Polisi menggeledah rumah Walter, lalu ditemukan senjata yang digunakan untuk menembak Eckhart dan Walter akan ditangkap. Will pergi ke kantor dan Ellie mendapatkan petunjuk. Jadi ternyata Kay merupakan penggemar beratnya Walter. Dia memiliki banyak sekali buku novel milik Walter. Yang Ellie tidak tahu, Will sudah tahu kalau pelakunya adalah Walter. Will sudah selangkah lebih maju dari yang lain. Will pura-pura memberikan selamat kepada Ellie karena ini adalah petunjuk yang bagus. Besoknya, sesuai janji, Will bertemu dengan Walter. Di sini, Will langsung menghina Walter. Will berkata bahwa Walter merupakan penulis yang payah, orang aneh yang kesepian, pembunuh, dan lain sebagainya. Walter menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak bermaksud membunuh Kay. Karena takut ditangkap, Walter membersihkan mayat Kay dan membuang semua jejak yang menuntun kepadanya. Tetapi ada satu yang lewat, novel milik Walter. Kay mengoleksi novel milik Walter dan itu bisa menjadi tuntunan polisi untuk mencari pelakunya. Di bawah tekanan, kamu tidak selalu melihat kayu dari pohonnya. Makin panas, Will ingin menangkap Walter. Tetapi di sisi lain, Walter tahu kalau Will menembak partnernya sendiri, yaitu Eckhart. Di sini Walter ingin Will membantunya tergores menjadi tersangka. Imbalannya, Walter tidak akan berkoar-koar di publik kalau dia melihat Will menembak partnernya sendiri. Singkatnya pembicaraan selesai. Will memberitahu Walter
bahwa besok dia akan diinterogasi oleh polisi. Soalnya polisi menemukan kalau Kay merupakan penggemarnya. Ternyata semua pembicaraan Will dengan Walter direkam. Jadi sekarang bisa dikatakan Walter mempunyai bukti. Will kembali ke hotel, mencoba untuk tidur, tetapi tidak bisa karena selalu memikirkan tentang kejadian Eckhart. Tiba-tiba Walter menelpon. Walter berkata bahwa besok ketika diinterogasi dia akan berusaha untuk menuduh bahwa Randy pelakunya. Terus Walter juga curhat ke Will, kenapa dia membunuh Kay. Jadi Kay menelpon dan mengatakan kalau dia dengan Randy sedang bertengkar. Dia mau datang dan membicarakannya dan Walter berkata, temui aku di tempat biasa. Kay datang. Dan dia bingung sekali dan sedikit mabuk. Dia mulai berbicara bagaimana Randy berselingkuh dengan Tanya, sahabatnya sendiri. Walter ingin menghibur Kay. Walter memeluknya. Dan semakin ke sana, dia menciumnya. Tetapi reaksi Kay benar-benar tidak disangka oleh Walter. Kay malah tertawa terbahak-bahak. Seakan Walter adalah bahan candaan. Maka dari itu, Walter memukul Kay untuk mengajari rasa hormat. Kay menjerit dan disitulah Walter terus memukulnya sampai Kay meninggal dunia. Setelah itu, Walter menjadi sangat tenang. Dia membersihkan mayat Kay, bahkan memotong kukunya, lalu melepas seluruh busananya dan membuang mayatnya ke pembuangan sampah. Sekarang gantian, Walter ingin Will bercerita tentang Eckhart, tetapi yang dilakukan Will malah menutup teleponnya. Besoknya, Ellie sudah menunggu di depan hotel Will. Ellie cukup diam karena melihat tampang Will yang kelihatannya kurang tidur. Ellie berkata, seorang polisi yang baik tidak bisa tidur karena potongan teka-tekinya yang hilang. Dan polisi yang buruk tidak bisa tidur karena nuraninya tidak membiarkannya. Ellie mendengar kutipan tersebut berasal dari Will. Walter diinterogasi. Dia ditanya bagaimana mengenal Kay, kedekatannya dengan Kay, hubungannya dengan Kay, dan lain sebagainya. Di sini, Walter berkata bahwa Kay pernah bercerita kalau pacarnya, yaitu Randy, mempunyai sebuah pistol. Randy pernah menunjukkannya kepada Kay. Kay berkata bahwa Randy akan menggunakan pistol tersebut jika dia melihat Kay berselingkuh dengan orang lain. Kay berkata bahwa Randy menyimpan pistol tersebut di saluran pemanas di rumahnya. Di sini terlihat bahwa Walter tahu kalau di rumahnya sudah ditanamkan bukti, yaitu pistol penembak Eckhart. Fred langsung menyuruh yang lainnya untuk menggeledah rumah Randy. Di sini Will langsung marah. Dia benar-benar panas banget dengan Walter. Will mencoba untuk mengambil senjatanya di rumah Randy. Tetapi sayangnya tidak ada di saluran pemanas. Polisi sudah datang. Will bersembunyi dan mereka menemukan senjatanya. Ternyata berada di dalam cairan oli. Body dumped on a pile of garbage. I was her friend. So did you have sex with her? No, I was her mentor. You give her this? Yes. Trying to figure out what kind of mentor you were. Okay. The cool, sick bastard. Randy ditangkap dan di sana Will hanya bisa terdiam. Di sisi lain, melihat sikap Will yang aneh, Ellie kembali ke TKP penembakan Eckhart. Setelah dicek sana-sini, Ellie menemukan sebuah peluru dan itu adalah peluru senjata milik Will. Will bertemu dengan Walter. Will meminta rekaman suara di kapal waktu itu, lalu setelah itu membuangnya. Setelah itu, Will menodongkan senjata tepat ke arah Walter. Di sini, Will mengancam untuk membunuh Walter, tetapi dia tidak bisa. Di sisi lain, Ellie tersadar bahwa peluru yang dia temukan di TKP merupakan peluru milik Will. Jadi bisa disimpulkan bahwa sekarang Ellie sudah tahu yang menembak Eckhart sebenarnya adalah Will. Tetapi Ellie belum tahu motifnya apa. Go back to Los Angeles, Will.
Go home. You're being sucked into a black hole, you know. Shell casing 9mm. A hobby, would you? Oh, shit. That's fine. Will minum bersama dengan partner polisinya. Tubuh Will berada di bar, tetapi pikiran dia di mana-mana. Dia tidak fokus. Ellie pergi ke bar. Ellie berkata bahwa dia menemukan sebuah peluru di TKP. Tetapi semuanya pada tidak peduli. Ellie malah disuruh mencari hobi baru. Will menyuruh Ellie untuk melupakannya karena kasus sudah ditutup. Will kembali ke hotel. Kalian harus ingat, sekarang merupakan malam hari, tepatnya jam 1 malam. Will tidak bisa tidur. Will mencoba menutup jendela dengan bantal agar cahaya tidak masuk sedikit pun. Tiba-tiba, Rachel datang karena ada komplain berisik. Rachel melihat jendela kamar Will ditutup dengan kertas dan bantal. Jadi di sini Rachel tahu kalau Will tidak bisa tidur. Will bercerita kenapa dia dengan Eckhart sempat berselisih. Di Los Angeles ada sebuah kasus. Wayne Dobbs, umur 24 tahun, bekerja paruh waktu di toko swalayan. Setiap hari dia mengamati bocah cilik berumur 8 tahun ini menanti jemputannya dari sudut jalan. Selama 6 bulan, dia mengamati bocah ini. Akhirnya, dia memberanikan diri. Dia turun ke sana, menyeret bocah itu sebelum jemputannya datang, membawanya kembali ke apartemennya, dan menyekapnya di sana selama 3 hari. Dia menyiksanya, dan kalian tahu apa yang biasanya om-om pedo lakukan. Hingga akhirnya, dia merasa sudah puas. Dia mengambil tali dan menggantung bocah tersebut di ruang penyimpanan. Tetapi dia tidak melakukannya dengan benar. Leher bocah itu tidak patah, jadi bocah tersebut hanya tergantung-gantung sebentar dan pada akhirnya mati karena syok. Pemilik gedung menemukan mayatnya 5 hari setelahnya. Begitu bertemu dengan Wayne Dobbs, Will tahu bahwa ini adalah pelakunya. Bagaimana? Karena Will tahu sikap pembunuh seperti apa. Will sudah bekerja sebagai detektif pembunuhan selama kurang lebih 30 tahun. Sayangnya kali ini tidak ada bukti yang cukup sehingga Wayne Dobbs tidak bisa ditangkap. Maka dari itu, Will mengambil darah dari mayat bocah tersebut lalu menaruhnya di apartemen milik Wayne Dobbs. Disinilah Eckhart tidak setuju. Dia membuat kesepakatan dengan Internal Affairs dan akan menyerahkan Will. Dengan begitu, kasus Wayne Dobbs akan dibuka kembali dan dia akan bebas dari penjara. Will meminta pendapat Rachel. Menurutnya gimana? Menurut Rachel adalah tentang apa yang menurut Will benar pada saat itu. Dan kau yang rela untuk menjalaninya dalam hidup. Besoknya, Will mulai mengambil keputusan. Menurut dia hal yang benar adalah menangkap atau membunuh Walter. Maka dari itu, Will langsung pergi ke tempat di mana Walter menetap. Di sisi lain, Ellie juga pergi ke tempat di mana Walter menetap untuk bertanya apa yang Walter tahu tentang insiden Eckhart. Ellie melihat gaun milik Kay dan semenjak itu keadaan menjadi kacau. Sorry about the mess. Just doing a little work here. Oh, no problem. Nowhere. Where is she, Finch? Calm down now. I got everything. You shot Detective Eckhart. Did you mean to shoot Hap? I just don't know anymore. Keep your head down. Be here soon. Dormer. Walter mati dan Will juga sekarat tertembak. Ellie ingin membantu. Ellie menyuruh Will untuk bertahan. Ellie berkata bahwa dia tidak akan memberitahu polisi tentang Will menembak Eckhart. Ellie percaya bahwa Will tidak sengaja. Tetapi Will berkata, "Jangan kehilangan jalanmu.
Akhirnya Will tidur dan sepertinya kebenaran akan terungkap bahwa Will yang menembak Eckhart. You didn't mean to do it, and I know that even if you don't.